Sejumlah daerah menggelar nonton bareng pada semifinal Piala Asia U23 yang mempertemukan Garuda Muda dengan Uzbekistan. Di Medan, pemerintah kota setempat menyiapkan 3 layar besar. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 2 layar lebar juga dipasang di depan gedung Negara Gerahadi. Tiga videotron berukuran besar disiapkan pemerintah kota Medan untuk kegiatan nonton bareng gratis Piala AFC U23 di kawasan Kota Tua. Sejak 2 hari terakhir, pemerintah kota Medan sudah menyiapkan untuk memenuhi keinginan pendukung Garuda Muda. Kita lakukan nobarnya di Jalan Kesawan, sepanjang Jalan Kesawan. Itu ada 3 videotron, yang satu videotron induknya itu yang besar di depan, kemudian ada 2 lagi yang kecil di belakang, tengah, dan belakang. Euforia menyaksikan timnas di pentas Piala Asia membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur memasang 2 layar lebar di depan gedung Negara Gerahadi. Nobar gratis akan dihadiri para pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat. Di Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah lokasi nonton bareng siap dihadiri ribuan supporter Garuda Muda. Nonton bareng semifinal AFC U23 Indonesia melawan Uzbekistan berlangsung di Komplek Romansa Kuliner kawasan alun-alun Purworejo dan di halaman gedung DPRD. Permainan timnas kita di Piala Asia kali ini saya kira secara mental luar biasa, dan saya yakin mentalitas Korea orang Indonesia ini yang nanti akan bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan permainan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 kali ini. Selama pelaksanaan nonton bareng, arus lalu lintas dialihkan. Dari Purworejo, Medan, dan Surabaya melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo nonton bareng semifinal Piala Asia di Istana Negara, Jakarta. Pada lokasi lain, ribuan warga mendatangi sejumlah lokasi nonton bareng saat timnas melawan Uzbekistan. Presiden Joko Widodo nonton bareng di Istana Negara, Jakarta. Nampak hadir Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menkominfo Budi Ari, dan Bahlil Lahadalia. Untuk menambah kemeriahan suasana, peserta nonton bareng juga membawa bendera merah putih. Sementara nonton bareng di Gelora Bung Karno, pemasangan layar besar dan pemasangan sound system di zona 9 dan zona 10 di depan Garuda Store GBK. Kick-off pertandingan antara Timnas U23 menghadapi Timnas Uzbekistan digelar pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masyarakat datang ke Stadion Gelora Bung Karno memberikan dukungan kepada para punggawa Timnas U23. Lolosnya Timnas U23 hingga babak semifinal Piala AFF 2023 merupakan sejarah bagi sepak bola tanah air. Tentunya kita semua berharap Indonesia mampu menumbangkan lawannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gelar nonton bareng semifinal Piala Asia U23 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nonton bareng di Lapangan Banteng dihadiri oleh pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Tim Garuda Muda berhasil melaju ke babak semifinal pada gelaran Piala Asia 2024 usai mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final. Timnas berhasil menyingkirkan Korea Selatan melalui adu penalti dengan skor 11-10. Di babak semifinal, Garuda Muda menghadapi Uzbekistan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa dan disiarkan langsung di RCTI. MNC Group memberi kesempatan masyarakat untuk menggelar nonton bareng atau nobar gratis semifinal AFC U23. Di Kompleks MNC Kebon Siri, Cafe Wolombolo, dan Center Point menjadi tempat nobar yang seru dan dipenuhi warga sekitar. Pemirsa, ribuan warga memadati area alun-alun Kota Cimahi, Jawa Barat untuk menonton bareng Timnas Indonesia U23. Ribuan warga dengan menggunakan pernak-pernik Timnas sangat antusias menyaksikan Timnas Indonesia di semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Seperti inilah kemeriahan warga saat menyaksikan Timnas Indonesia U23 di alun-alun Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin malam. Dengan diiringi musik drum, ribuan warga bersorak-sorai memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang berlaga di semifinal Piala Asia U23 di Qatar.
Sebagai bentuk dukungan, sejumlah warga memakai pernak-pernik Indonesia seperti jersey, sal, hingga bendera Indonesia. Salah satu pengunjung mengatakan sengaja datang jauh bersama anaknya dari marga asli untuk ikut nobar timnas di alun-alun Cimahi. Seru juga, kan rame-rame, tambah semangat juga nontonnya. Suasana nobarnya gimana, Bu? Mantap, keren, alhamdulillah aman, semua terkendali, seru pokoknya mah. Memang sengaja mau nobar di sini. Yoy, Dari mana, Bu? dari Margasi. Margasi. Sengaja jauh-jauh datang ke sini pengen nobar. Mulai nobar ya, Bu. Rame, Bu, di sini, Bu. Rame banget. Sama siapa, Bu, ke sini, Bu? Sama anak nih. Oh, sama anak. Berdua. Pemerintah Kota Cimahi sengaja membuat acara nobar untuk memberikan fasilitas kepada warga yang ingin meramaikan dan mendukung timnas Indonesia berlaga di semifinal Piala Asia U23. Dalam acara nobar ini diperkirakan ada ribuan warga Cimahi yang memadati area alun-alun Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, warga perumahan di Surabaya menggelar nonton bareng menggunakan layar lebar untuk mendukung timnas Indonesia dalam perebutan AFC U23 melawan Uzbekistan. Tidak hanya bapak-bapak dan remaja laki-laki, emak-emak dan anak-anak juga ikut menonton. Kemeriahan harapan serta doa untuk timnas Indonesia dalam pertandingan bola AFC U23 melawan Uzbekistan terus digelorakan warga Indonesia. Seperti yang dilakukan puluhan warga di salah satu perumahan di Surabaya untuk nonton bareng. Bukan saja bapak-bapak dan remaja, bahkan emak-emak dan anak-anak pun ikut dalam mendoakan timnas Indonesia menang melawan tim Uzbekistan. Dengan memasang layar lebar, warga menggelar nobar AFC U23. Warga sempat berharap kemenangan timnas Indonesia bisa terwujud seperti pada pertandingan sebelumnya melawan Korea Selatan. Apalagi saat timnas Indonesia sempat memasukkan gol, namun sayang dianulir wasit karena pemain offside. Kita ini agar bisa masuk ke putaran final, dan ini adalah hal yang saya kira bisa kita saksikan bersama-sama. Seperti diketahui, timnas Indonesia bertanding melawan tim Uzbekistan dalam babak semifinal tadi malam. Dari Surabaya, Hari Tambayong melaporkan. Jelang nonton bareng, orang tua Arhan jadi rebutan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Blora menggelar nonton bareng di 19 titik 16 kecamatan. Sejumlah tempat di Indonesia menggelar nonton bareng nobar pertandingan semifinal Timnas Indonesia melawan Uzbekistan Senin malam. Di Blora, Jawa Tengah, Pemkab Blora menggelar nobar di 19 titik. Di alun-alun Blora, tempat strategis serta 16 kecamatan di Blora. Rencananya orang tua Arhan mau diboyong di alun-alun Blora oleh Bupati Arif Rohman. Namun sore, Wakapolres Blora Kompol Riwayan Susianto membawa surat perintah dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi untuk memboyong kedua orang tua Arhan Sutrisno dan Surati nobar di Mapolres Blora. Dukungan dari Polres Blora kepada pemain asal Blora terus mengalir. Berdoa dan optimis timnas mengalahkan Uzbekistan. Saya atas nama perintah Bapak Kapolda untuk berkoordinasi soal silaturahmi dengan orang tuanya Mas Pratama Arhan. Ini nanti berkenan untuk di Polres ada acara nobar. Sementara Ibunda Arhan, Surati mengatakan, siapapun yang mengajak nobar yang penting damai. Siapapun yang jemput, yang penting kita tetap bersatu, kita tetap mendoakan anak-anak timnas ini menang di pertandingan nanti malam. Amin. Polres Blora telah menyiapkan sejumlah personil untuk mengamankan nobar di Kabupaten Blora. Euforia dirasakan. Kemenangan timnas U23 tembus ke semifinal AFC Cup 23 terasa sampai ke kampung halaman dari salah satu seorang timnas U23, Ihsanul, pemain gelandang serang Indonesia U23 yang berasal dari Nagari Kudu Gantiang, Limo Kuto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Samsudin, ayah Ihsanul, berharap timnas bisa menang di setiap laga.
Menurut Samsudin, anaknya dari kecil memang sudah nampak bakatnya, hobi main bola dari kecil. Beberapa kejuaraan pernah diikutinya. Pihak keluarga akan menyaksikan anaknya bertanding di layar lebar dan nonton bareng bersama masyarakat yang digelar pemerintah daerah Padang Pariaman, Senin malam. Harapan Bapak untuk bermain nanti antara timnas Indonesia dengan timnas Pakistan, mudah-mudahan tim kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan anak-anak bermain yang bagus dengan psikologi yang tinggi, mudah-mudahan tim kita mendapat kemenangan. Keluarga Iksanul berharap masyarakat tetap mendukung timnas Indonesia, baik kalah maupun menang, agar menjadi motivasi bagi anaknya untuk dapat berkarir lebih baik lagi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan Blora, Jawa Tengah, tim liputan kontributor melapor. Keluarga pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berharap tim Garuda Muda terus semangat bertanding di Piala Asia. Timnas Indonesia terus berjuang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 sesuai target pribadi Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 Senin malam. Capaian timnas masuk 4 besar menjadi sejarah baru bagi persepak bolaan nasional. Tilang lega dukungan datang dari seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali keluarga pemain timnas Garuda Muda, keluarga Marcelino Ferdinand yang terus memberikan dukungan dan motivasi selama Piala Asia U23. Menurut Octavianus Fernando, kakak dari Marcelino Ferdinand, dalam grup WhatsApp keluarga selalu memotivasi dan evaluasi permainan Marcelino. Keluarga berharap timnas bisa mengalahkan Uzbekistan dan secara otomatis lolos ke ajang Olimpiade Paris 2024 sesuai target Marcelino Ferdinand. Kalau misalnya targetnya sendiri, kalau dari awal dia Piala Asia ini dari grup memang untuk Olimpiade. Jadi di nomor 1, 2, 3 itu targetnya dan harapannya kita keluarga sih bisa. Keluarga berharap saat bermain di Qatar, Marcelino Ferdinand bisa bermain maksimal hingga bisa membantu timnas Indonesia meraih kemenangan dan menciptakan sejarah lolos ke final Piala Asia U23. Dari Surabaya, Jawa Timur, melaporkan. Pemirsa, Indonesia kalah dengan skor 0-2 saat laga kontra Uzbekistan di semifinal AFC U23. Padahal sebelumnya masyarakat termasuk para pengamat bola optimis Indonesia dapat mengulang kemenangan seperti saat melawan Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala AFC U23 2024 di Qatar pada Senin malam. Masyarakat pecinta bola tidak hanya antusias dan bangga Indonesia telah masuk ke babak semifinal, namun juga optimis Indonesia menang. Beberapa pengamat menilai, Uzbekistan bukanlah lawan yang mudah lantaran pernah jadi finalis Piala Asia U23 edisi 2022 dan 2018. Namun mereka optimis timnas asuhan Shin Tae-yong bisa menang dengan skor tipis. Shin Tae-yong dinilai memiliki opsi lain menggantikan Rafael Struijk yang absen, seperti memilih Ramadan Sananta sebagai penyerang. Pertandingan ini tergolong krusial karena menjadi penentu timnas mendapat tiket Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya Indonesia tampil solid mengalahkan Korea Selatan dengan skor 11-10 di babak adu penalti di babak 8 besar lalu. Saya pribadi cukup optimis Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan U23 ya, karena perjalanan yang diperlihatkan mereka berprogres, itu yang penting. Mungkin nanti masalahnya seberapa cepat waktu transisi negatif ketika kehilangan bola langsung kembali ke posisinya. Dan saya pikir juga Shin Tae-yong sudah membenahi yang namanya positional play. Berat tapi nggak mustahil. Masih ada kans, yang paling penting kalau buat saya, jangan sampai kita bikin kesalahan sendiri terlalu banyak. Karena di pertandingan terakhir menurut saya di quarterfinals, kita tuh banyak membuat kesalahan sendiri. Dan itu yang membuat kita akhirnya bisa disamain 2 kali gitu. Apalagi pencapaian mereka itu udah luar biasa. Bagaimana progres, bagaimana individu, pemahaman taktikalnya udah sangat baik. Kemudian mereka juga punya kepercayaan diri, punya mental yang sangat baik. Jangan disia-siakan, walaupun lawannya Uzbekistan. Kita tahu semua. Fase grup mereka sempurna dan tidak kebobolan. Tim kita memang banyak dipenuhi oleh kejutan, meskipun Struijk dipastikan tidak bisa main, tapi saya rasa mungkin jika memang betul-betul sekarang
banyak semangat yang bisa dilakukan oleh para pemain Indonesia di atas para pemain Uzbekistan. Ya pastinya kita sangat berharap Indonesia bisa lolos ke final, dan ini pertandingan terbesar yang saya rasa 10 tahun terakhir Indonesia punya. Dari Jakarta, Syahriz Zazanski, Dias Triawan melaporkan. Pencapaian Timnas U23 di Piala Asia berdampak pada penjualan kaos Garuda Muda di Cirebon, Jawa Barat. Euforia yang tinggi membuat seorang pedagang kehabisan stok. Antrean pembeli kaos Timnas terjadi pada sebuah toko pakaian di Pasar Ayam kawasan Meru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Banyaknya pembeli membuat penjual kehabisan stok. Seorang pembeli terpaksa harus membeli kaos ukuran yang lebih besar demi bisa memiliki kaos Garuda Muda. Beli jersey Timnas Indonesia yang warna merah sama yang warna putih. Yang lebih susah yang mana? Susah semua sih sebenarnya karena ukurannya itu. Adanya double XL semua. Penjualan kaos Timnas mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir. Pembeli tak hanya datang langsung namun juga secara online. Ya, itu karena emang kita kehabisan stok. Sedangkan ketersediaan stok kita ready yang buat anak-anak, sampai memaksa untuk dibeli dan dipaksa untuk dipakai juga demi Indonesia. Menyala terus Garudaku. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Pemirsa, JNE kembali menggelar acara JNE Content Competition 2024 mengusung tema Gas Terus Semangat Kreativitasnya. Acara terbuka untuk berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. JNE kembali menggelar acara JNE Content Competition 2024 mengusung tema Gas Terus Semangat Kreativitasnya. Acara berlangsung 29 April sampai 30 Juni 2024. Kompetisi untuk menciptakan talenta baru yang memiliki kemampuan melalui karya tulis, desain, fotografi, dan videografi. Acara terbuka untuk berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan JNE, para jurnalis, hingga masyarakat umum. Pada kesempatan ini, JNE juga turut menyelenggarakan halal bihalal bersama para wartawan. Ini udah penyelenggaraan tahun 11, kita udah mulai berarti 11 tahun. Jadi di awal penyelenggaraan memang ini kontennya buat teman-teman jurnalis gitu ya. Tapi memang kita lihat di tahun ini kita ada kebutuhan juga kita buka untuk masyarakat umum gitu. Bahkan di tahun kemarin kita untuk membuka ke kategori pelajar dan mahasiswa. Jadi awalnya kita membuka untuk writing competition, jadi untuk kategori menulis, tapi kita kembangkan lagi ada kompetisi kategori desain, terus ada kompetisi kategori foto, bahkan terakhir kita ada bikin kategori video gitu. Saya ingin berterima kasih ke JNE karena secara konsisten terus mengadakan kegiatan ini sampai yang ke-11, dan itu membuat kami, para penulis, jurnalis, kemudian orang-orang yang suka dengan dunia kreativitas itu terbangkitkan semangatnya, tertampung semangatnya di kegiatan seperti ini. Kompetisi yang digelar ke-11 kalinya ini berhadiah uang tunai ratusan juta rupiah. Bagi Anda yang berminat dan melakukan pendaftaran melalui /jnewsonline.com/jnecom24. Dari Jakarta, Anggita Maura, Jamie Yasin, iNews melaporkan. Seorang ibu yang diduga pengemis diamankan petugas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku viral di Kota Sukabumi, Cianjur, Tangerang, dan Jakarta karena dianggap meminta-minta secara paksa hingga meremehkan masyarakat. Kayak kenal nih. Kayak kenal ya Pak ya. Pengemis yang viral kembali berulah meminta-minta secara paksa kepada warga. Pada girang banget sih disamperin. Petugas Satpol PP Kota Bogor dan Dinas Sosial mendapatkan laporan dari warga, langsung mengamankan seorang ibu parubaya tersebut di kawasan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Awalnya, pengemis viral Rosmini ini menolak dan meronta saat akan diamankan petugas ke kantor Dinas Sosial. Dari pengakuan kepada petugas, pengemis tersebut melakukan aksinya didasari persoalan keluarga. Asesmen sementara ibu ini punya masalah pribadi yang ibunya ceritakan kepada kami ya, kepada teman-teman dinas sosial tadi setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya, ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu
mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak Bu? Sangat berat, informasi dari ibunya. Pengemis viral dibawa ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya dan akan diserahkan ke pihak keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Pemirsa, kawanan monyet di Kabupaten Malang, Jawa Timur nekat masuk ke rumah warga untuk mencari makanan. Akibatnya sejumlah kendaraan dan atap bangunan milik warga jebol dirusak monyet. Kawanan monyet di kawasan Wendit Pakis, Kabupaten Malang nekat masuk ke kawasan permukiman warga. Monyet-monyet tersebut diduga kelaparan karena pasokan makanannya terus berkurang akibat kunjungan ke Taman Wisata Wendit mulai lesu. Secara bergerombol, koloni monyet mulai masuk ke dalam rumah dan menjara makanan. Dampaknya atap warga jebol dan sejumlah kendaraan penyok akibat ulah monyet. Ini sampai ada atap yang jatuh kena mobil. Jadi ada yang kap mobil yang rusak. Yang sering itu ngambil makanan. Kemarin pas kesini hari Minggu itu di belakang kan ada makanan, dia ambil dibuka sendiri terus dimakan di sini. Menanggapi hal ini, unit Satpol PP Kabupaten Malang meninjau lokasi dan membawa buah-buahan untuk diberikan kepada ratusan monyet yang kelaparan tersebut. Dan setelah dari sini kami juga akan langsung ke lokasi Wendit untuk istilahnya kan melihat lokasi di dalam, dan pada kesempatan kami juga membawa sedikit makanan ya berupa pisang yang nanti kami akan melihat ke dalam untuk responnya gimana sehingga kelanjutannya ke depan bisa tidak sampai keluar dan mengganggu masyarakat. Petugas juga tengah berkoordinasi dengan pihak desa, pengelola wisata dan pemerhati hewan untuk solusi masalah ini agar kejadian serupa tak kembali terulang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hadjarani melaporkan. Akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi, ruas jalan Lewi Damar Muncang yang menjadi akses ke objek wisata Baduy Lebak, Banten ambles 1 meter. Amblesnya ruas jalan tersebut membuat sejumlah kendaraan sulit melintas. Warga menimbun jalan agar bisa dilalui kendaraan. Inilah kondisi ruas jalan Lewi Damar Muncang, Kampung Hantak, Cisemut, Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Sejak diguyur hujan Jumat malam, jalan tersebut ambles sedalam 1 meter dengan panjang mencapai 50 meter. Amblesnya ruas jalan menuju objek wisata Baduy terjadi karena kondisi tanah yang labil dan tingginya intensitas curah hujan tinggi yang terjadi 2 hari lamanya. Warga bersama aparat TNI dan pihak PUPR mencoba menutupi tanah yang ambles agar bisa dilalui kendaraan. Sementara itu panjangnya patahan tanah yang ambles dikhawatirkan akan menyebabkan jalur tersebut tak bisa dilalui lagi oleh kendaraan. Tas maghrib kira jam 6, setengah 7 lah. Oh gitu. Tapi Rosana mati kita jam 10. Jam 10 malam. Sampai jam sampai berapa? Pagi juga masih ngehanapan sih. Oh, terus ngehanap gitu. Menurut salah satu warga, peristiwa amblesnya jalan tersebut sempat tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jalan tersebut sudah beberapa kali mengalami ambles. Namun kali ini kondisinya amblesnya tanah sangat parah. Otomatis terganggu semua. Tapi alhamdulillah dengan kecepatan dari PU ya, dari PU sudah bisa diantisipasi dan mobil sekarang sudah bisa. Saat ini pihak PUPR Kabupaten Lebak sudah melakukan penanganan sementara agar warga bisa melintas jalan yang ambles. Kondisi ruas jalan tersebut sementara bisa dilalui kendaraan dengan menggunakan 1 lajur. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Dampak gempa bumi yang berpusat di Garut juga dirasakan di beberapa wilayah sekitarnya. Rumah warga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat turut mengalami kerusakan. Gempa tersebut juga dirasakan guncangannya hingga Tasikmalaya, hingga gedung fasilitas umum dan beberapa rumah warga pun terdampak. Sekitar 12 malam.
Inilah rekaman video warga pasca terjadinya gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo di Kabupaten Garut yang menyebabkan plafon atap rumah warga ambruk di Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Beberapa warga di Kecamatan Mande yang merasa khawatir terjadinya gempa susulan memilih untuk berjaga-jaga di halaman rumah. Salah satunya Yuyu Winahyu saat terjadi gempa tengah berkumpul bersama keluarga dan langsung berhamburan keluar rumah. Untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan dan masih trauma dengan gempa di Kabupaten Cianjur beberapa tahun lalu, membuat dirinya bersama keluarga berjaga-jaga di halaman rumah. Saya juga tidak tahu sampai kapan, ya mudah-mudahan saya berdoa ini tidak akan ada gempa susulan dan mungkin keluarga juga dan anak-anak bisa dilanjutkan untuk beristirahat, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selain Cianjur, gempa yang berpusat di Garut, Jawa Barat juga dirasakan guncangannya hingga Tasikmalaya. Kepanikan sempat terjadi sehingga warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Gempa juga merusak rumah warga di Salawu dan salah satu masjid di Cisayong. Gempa juga mengakibatkan kerusakan pada bagian atap plafon gedung Sekretariat Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tasikmalaya dan atap plafon dari Rumah Sakit SMC Kabupaten Tasikmalaya. Menurut salah seorang saksi, Nasmi, gempa dirasakan saat mereka sedang melakukan rapat di gedung atas dan kemudian semua peserta langsung berhamburan keluar gedung yang kemudian diikuti oleh ambruknya bagian plafon gedung. Awal itu ada guncangan yang cukup kecil, awalnya kawan-kawan biasa saja dan tidak dihiraukan, tapi semakin kesini itu semakin membesar guncangan yang dirasakan oleh. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang berpusat di Garut. Dari Tasikmalaya dan Cianjur, Jawa Barat, Asep Juharyono dan Andi Ihsan melaporkan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut gempa bumi di Garut yang terjadi Sabtu malam lalu adalah gempa bumi merusak ke-8 di Indonesia. Selain itu, gempa bumi tersebut disebabkan oleh aktivitas penunjaman dengan kedalaman 70 km atau dikenal dengan gempa bumi intraslab. Pasca gempa bumi yang melanda Laut Jawa Barat Selatan, PVMBG menyebut jika gempa tersebut merupakan gempa bumi merusak ke-8 sepanjang tahun 2024. Dari data Badan Geologi, kekuatan gempa tersebut berkisar 6,2 magnitudo dengan kedalaman 70 km. Gempa bumi ini bersifat destruktif atau merusak hingga menyebabkan kawasan pesisir Jawa Barat hingga kawasan Bandung terdampak. Innalillahi. Kerusakan bangunan serta korban luka-luka terjadi akibat gempa bumi tektonik tersebut. Gempa bumi yang melanda Laut Jawa Barat Selatan ini diakibatkan oleh aktivitas penunjaman atau dikenal dengan gempa bumi intraslab. Gempa bumi intraslab merupakan jenis sumber gempa tektonik yang memiliki kedalaman 70 hingga 300 km. Gempa bumi intraslab terjadi akibat pecahnya batuan dalam slab lempeng. Gempa bumi intraslab ini itu bukan hanya sekali ini mengakibatkan terjadinya kerusakan, namun juga pernah terjadi kerusakan serupa, yaitu pada tahun 1979, 2007, 2017, 2022, dan 2023. Hingga saat ini, Badan Geologi berkoordinasi dengan BMKG maupun BNPB. Adapun dampak yang dirasakan hingga saat ini adalah kejadian gempa bumi ini mengakibatkan terjadinya korban luka-luka, kemudian kerusakan bangunan. Badan Geologi menghimbau agar tidak termakan hoaks serta tetap waspada dengan gempa bumi susulan. Selain itu, bagi warga yang mengalami kerusakan bangunan agar dapat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Bandung, Jawa Barat, Eva David melaporkan. Harga bawang dan cabai di sejumlah pasar tradisional di Jakarta masih terpantau tinggi. Di Pasar Palmerah, harga bawang mencapai Rp70.000 per kilogram dan cabai keriting mencapai Rp80.000 per kilogram. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga bawang dan cabai saat ini masih terpantau tinggi. Harga bawang mencapai Rp70.000 per kilogram dan cabai keriting mencapai Rp80.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan ini dikarenakan keterbatasan tenaga kerja setelah Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, cuaca buruk juga menimbulkan gagal panen yang berimbas berkurangnya ketersediaan. Kalau cabai merah sekarang naik lagi. Yang kemarin 40, sekarang jadi 70. Kalau bawang merah normal kan
kisaran 35, 30. Sekarang jadi 60, malah kemarin nyampe 80. Kan habis lebaran mungkin belum pada datang yang ini, yang ngupasin. Terus jadi barang dari sononya agak telat jadi. Iya, kalau sekarang memang terlalu berat karena ekonomi sekarang kan lagi begini, lagi goncang. Tambah lagi harga itu untuk sembako naik, sini naik semua. Jadi orang-orang pada keberatan. Ya kalau bisa mah di bawah itu sedikit deh, turunin dikit lagi gitu. Kenaikan harga ini tentunya membuat para pembeli resah. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi kenaikan harga-harga tersebut. Dari Jakarta, Anggita Maura, Jemi Jasin melaporkan.